Nah, apa ini? Jadi Nabi memegang lidahnya sambil Nabi bilang sama Sufyan, ini yang paling aku takutkan kepada umatku ini, kepada kalian dan kepada umatku, lidah ini. Berarti ini menunjukkan yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka ya lisan. Lisan dan kemaluan. Sampai-sampai sahabat bertanya, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap kami, terhadap aku? Nabi memegang lidahnya. Ya ini yang paling aku takutkan, lidah ini. Nah, itu ya. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Mia, khususnya Allah yarham Bapak Yudi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau serta melapangkan kubur beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah, nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali di majelis ini masih dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat Bapak Ibu, langkah kaki Bapak Ibu menuju ke majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana biasa, semestinya kajian kita berada di Ahad pekan yang keempat. Namun karena satu dan lain hal, kami uzur di Ahad pekan keempat bulan ini, sehingga alhamdulillah kami sampaikan jazakillah khairan kepada Ibu Mia yang telah memberikan waktu di Ahad yang ketiga untuk tetap diadakan kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Kita masih membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Mujahid hafizahullah taala, kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu 200 petua emas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertemuan bulan yang lalu kita telah menuntaskan hadis nomor 3 dan nomor 4. Kalau tidak salah ibu-ibu sudah pegang kopi materinya ya, yang bulan yang lalu. Sudah ya? Bapak-bapak belum ya? Belum ya, baik, nanti mungkin ya, insya Allah diupayakan, nanti aja ya, nanti saja. Jadi itu bulan yang lalu ibu-ibu ya. Sekarang beda. Hari ini kita masuk hadis yang nomor 5. Memang materinya belum saya bagikan. Jika materi ini tuntas, tentunya seperti biasa akan kami kirimkan file PDF-nya. Baik, termasuk materi yang bulan yang lalu, hadis nomor 3 dan 4, maka kami akan kirimkan juga file PDF ke beberapa jamaah nanti tentunya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis nomor 5 adalah hadis yang diberi judul dalam buku ini, yaitu diam terkadang termasuk iman. Jadi judulnya hadis nomor 5 ini diberi judul diam terkadang termasuk iman. Atau kalau boleh disingkat, diam itu bagian dari iman. Nah itu. Baik, bagaimana bunyi teks hadisnya? Mari kita dengarkan. Setelah itu kita kupas apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 5 ini. Saya bacakan hadisnya riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Di hadis nomor asli ya, nomor 6018 dalam Sahih Bukhari.
dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Nomor aslinya 47, Bapak Ibu. Baik, saya akan bacakan saja hadisnya, atau juga bisa kita temukan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu jilid 5. Ini bisa dibagi. Saya ulang, hadis yang akan kami bacakan ini, hadis nomor 5 ini, bisa kita dapatkan pula dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5, hadis nomor 2586. 2586. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. 2586. 2586. Jadi kami ulang hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Silakan baca terjemahannya, dari mana hadis itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Lanjut. maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Belum poinnya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah itu rukun iman yang pertama. Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang kelima, digandengkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia falyukrim dhaifah, memuliakan tamunya. Seakan-akan Allah seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahukan kepada kita, siapa saja di antara kita yang suka memuliakan tamunya, maka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebaliknya, siapa saja di antara kita sahibul bait yang tidak memuliakan tamunya, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti Bapak Ibu, berarti ini yang namanya iman itu bukan hanya keyakinan saja, butuh pembuktian Bapak Ibu. Iman itu bukan sekedar ucapan dan keyakinan. Ternyata iman itu butuh realisasi, pembuktian. Lah salah satu buktinya kalau mengaku jadi orang beriman adalah memuliakan tamu. Berdasarkan hadis yang kita dengarkan tadi. Kayak apa sih Ustadz memuliakan tamu itu? Ya banyak, ini masuk materi adab bertamu sebenarnya. Di antaranya boleh bagi sahibul bait yang dia tahu kalau kedatangan tamu, maka dia bertanya kepada tamunya, kamu pengen dimasakan apa yang kamu inginkan, dan boleh ditanya seperti itu. Dimasakno opo? Ayo. Pasti yang namanya tamu itu gak usah repot-repot, opo sing ono tokno kabeh. Nah itu kan ada tamu yang kayak begini kan ya. Ya. Lah jadi tamu itu juga punya adab. Sohibul bait punya adab, jadi tamu juga punya adab. Sebab ada tamu itu yang kerasan di rumahnya orang. Itu ada. Nggak pulang-pulang, semuanya sudah diberikan tetap. Ya, nah itu. Jadi yang seperti ini menyusahkan sohibul bait. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, intinya iman itu tidak sekadar ucapan. Iman itu tidak sekadar keyakinan, tetapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Salah satunya memuliakan tamu. Lanjut Pak Didi, berikutnya. Kata Nabi berikutnya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apalagi ini, silakan. maka hendaklah ia menjalin hubungan keluarganya. Duh,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang ngaku, nah itu, beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1, dan hari akhir, rukun iman nomor 5, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Makanya kalau ada orang gak gelem sak duluran, benci sama keluarga, kepaten obor, ndak mau kenal sama family, maka belum dikatakan orang beriman itu. Belum dikatakan orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab cirinya orang kalau ngaku beriman, ya salah satunya selain memuliakan tamu, jalin silaturahim, ya, dengan keluarga, ya, terutama keluarga yang terdekat, yaitu dari jalur nasab, keturunan. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada di sekitar kita orang-orang yang nggak mau ketemu dengan family, diundang nggak pernah datang, acara keluarga nggak pernah datang, dimasukkan di grup media sosial keluarga, live dari grup, kita datangi rumahnya, pintunya tertutup, ya, dia ngadakan acara, kita nggak pernah diundang, ketemu di acara perhelatan, lihat kita tapi pura-pura nggak lihat kita. Banyak yang kayak begini. Oleh karena itu, ini bukan ciri orang yang beriman. Lah, sikap kita kalau menjumpai keluarga seperti ini, ya jangan diputus, tetap berbuat baik, sekalipun mereka yaitu menyakitkan hati kita. Ya kan ada keluarga itu yang suka menyakiti hati keluarganya, seseorang yang suka menyakiti hati keluarganya, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, jangan dibalas keburukan itu dengan keburukan. Nah itu. Baik, kita lanjutkan. Lah yang terakhir Pak Didi, nah itu poinnya itu, silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa itu? maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, hendaklah dia falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah dengan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Ya. Kalau bahasa pojok kampungnya, ya ngomong sing apik, nek gak iso meneng. Ya, seperti itu. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini mengandung beberapa pelajaran Bapak Ibu. Pelajarannya ada 6 Bapak Ibu. 6 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis nomor 5 ini. Apa itu? Nomor 1. Pelajaran yang pertama ini. Ternyata di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada akhir itu selalu diletakkan bergandengan, nggak pernah dipisah, nggak pernah. Jadi ternyata bukan hanya di hadis saja, di Quran itu mesti gandengan, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contohnya di mana? Ayo kita buka ini, kita kasih contoh yang ada dalam Al-Quran, mesti gandengan. Seperti ini Bapak Ibu, maaf, seperti ayat tentang sholat dan zakat, mesti gandengan. Wa aqimus sholat wa atuz zakat, selalu bergandengan, jadi satu ayat itu. Begitu juga iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, selalu bergandengan. Dalil. Coba dibuka Quran surat nomor 2 Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Coba kita cek apa benar ini. Al-Baqarah ayat 62. Al-Baqarah ayatnya 62. Oh, bukan. Sebentar. Al-Baqarah 177 maksud saya. Al-Baqarah ayatnya 177. Ya, betul. Al-Baqarah 177. Perhatikan Bapak Ibu ya. Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana." Perhatikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Loh, bergandengan. Silakan Pak Didi dibaca. Bukanlah
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Lalu yang disebut kebajikan itu yang kayak apa, Pak Didik? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari akhir. Nah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir selalu gandengan ayatnya. Lanjut teruskan. Malaikat-malaikat, Lanjut. kitab-kitab, Terus. nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat lagi ayat yang lain, suratnya sama, Al-Baqarah, ayatnya 232. Coba kita lihat Al-Baqarah 232, apa benar di situ bergandengan ayat tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Al-Baqarah 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradai bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil. Tuh, jelas sekali. Silakan, ayo. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya, Kalau istrimu sudah habis idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk nikah lagi dengan bakal suaminya. nah, nggak boleh dihalang-halangi dia kalau ingin nikah lagi. Tetapi kalau masih talak satu, itu masih kesempatan besar untuk kembali lagi. Talak dua, itu masih bisa kembali lagi. Begitu kalau sudah talak tiga, talak bain, maka ya tidak ada kesempatan. Kan talak ada talak rojai, ada talak bain. Talak rojai itu talak yang bisa kembali lagi. Sedangkan kalau talak yang bain, nggak ada kesempatan. Kalau sudah talak tiga, ya selesai. Dia bisa balik ke suaminya pertama. Kalau dia menikah dulu dengan orang lain, lalu diceraikan atau laki-laki itu meninggal, maka dia boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama, mantan suaminya yang pertama. Nah, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah dicerai talak tiga, maka jangan dihalang-halangi dia untuk menikah lagi dengan calon suaminya yang lain. Lanjut. Apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf, kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. iman kepada Allah dan hari kemudian itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ini yang nomor 1. Nomor 2 sekarang penjelasannya. Tadi sudah saya singgung sebenarnya di awal-awal. Apa itu yang nomor 2? Ternyata iman itu tidak sekadar keyakinan dalam hati. Bukan. Iman itu tidak selalu atau sekadar keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Bukan. Tetapi iman itu juga harus diamalkan. Iya. Makanya panjenengan jangan kaget definisinya iman itu apa. Perhatikan katanya para ulama. Iman itu adalah, ini definisinya, tasdiqu bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yaitu iman. Iman itu definisinya adalah tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hatinya membenarkan, meyakini, membenarkan. Yang kedua, wa ikrarun bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan. Mengikrarkan dengan lisan. Terus yang terakhir, wa amalun bil arkan, yaitu yang ketiga adalah mengamalkan dengan perbuatan. Bapak Ibu harus tahu, cirinya orang munafik sama orang mukmin. Bedanya, maksud saya, bedanya orang munafik sama orang mukmin. Kalau orang mukmin itu hatinya yakin, membenarkan, lisannya mengucapkan, lalu diamalkan dengan anggota badan, perbuatan. Kalau orang munafik tidak. Orang munafik itu lisannya mengucapkan,
Ya, lalu diamalkan dengan anggota badan, tapi hatinya mengingkari. Itu orang munafik. Makanya orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas casingnya beda dengan kita, tempat peribadatannya beda dengan kita, tata caranya, kitabnya beda dengan kita. Tapi kalau orang munafik, loh, sama-sama ikut kita sholat di masjid, pakai busana muslim, loh, sama, ya baca Quran dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hatinya mengingkari apa yang dia lakukan tersebut. Nah, itu. Jadi dia menolak dari apa yang dia lakukan. Makanya orang munafik itu lisan sama hatinya tidak sama. Lah, yang tahu urusan hati Allah Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Iya, makanya ada orang tanya kepada saya, Ustadz, caranya orang itu tahu supaya kita tahu orang ini orang munafik atau tidak gimana? Susah. Karena urusan hati yang tahu hanya Allah. Makanya apa kata Allah kepada Nabi kita? Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui mereka. Ayo dibuka surat At-Taubah ayat 101. Surat At-Taubah surat 9 ayat 101. At-Taubah 101. At-Taubah 101. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Allah berfirman, At-Taubah 101. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Silakan. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik. No. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitar Nabi itu ada orang munafik. Lanjut. Dan juga di antara penduduk Madinah. Ada orang munafiknya juga penduduk Madinah. Lanjut. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Nah, sekarang poinnya, baca Pak Didi. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka. Kamu Muhammad tidak tahu mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Kenapa? Karena yang tahu urusan hati Allah Azza wa Jalla. Lanjut, teruskan. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Loh, berarti kalau gitu siksanya 3. Karena setelah Allah mengatakan nanti mereka kami siksa 2 kali, ujung-ujungnya kami akan kembalikan kepada azab yang besar. Lah, siksa 2 kali plus 1 itu apa? Berarti 3. Siksa yang 2 kali ini adalah siksa di dunia, yang nomor 2 siksa kubur, yang nomor 3 di akhirat, yaitu azab nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itulah orang munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari sifat nifak. Nifak itu sifat kemunafikan, ya. Baik, saya lanjutkan ya, yang nomor 2 penjelasannya. Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz tadi mengatakan definisinya iman itu membenarkan di hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya membenarkan dengan hati itu apa? Maksudnya adalah menerima dan tunduk semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Tidak menolak. Tidak menolak. Apapun yang Nabi ajarkan, maka dia tidak menolak dalam hatinya. Dia terima, dia ridho, tunduk dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, itu yang namanya membenarkan dalam hati. Maksudnya itu. Nah, itu ya. Terus kemudian yang kedua, yaitu maksudnya diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya mau tanya kepada panjenengan, kita itu dalam sehari baca syahadat berapa kali? Ayo, ada yang tahu nggak? Sehari kita baca syahadat berapa kali? 10? 10 itu kapan saja? 10 itu. Ayo, sholat baca syahadat nggak sholat? Baca ketika tahiyat itu. Sholat 5 waktu berarti subuh 1 kali, duhur 2 kali, kan tahiyatnya 2.
Ya, terus kemudian asar 2 kali, 5. Maghrib 2 kali, 7. Terus kemudian isya 2 kali, 9. Terus dengar azan tidak? Dengar azan tidak? Oh, azan baca syahadat tidak? Kalau muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita tirukan atau tidak? Loh, itu baca syahadat. Sudah, azan 5 kali. Belum qobliyah sama ba'diyah. Loh, sholat. Belum tahajudnya, belum sholat duhanya, belum sholat tahiyatul masjidnya, belum zikir pagi, zikir petang, ada syahadatnya. Lu berarti kita itu banyak sekali baca syahadat, tapi kadang-kadang nggak paham makna rukun syarat 2 kalimat syahadat. Ya, oleh karena itu maka yang dimaksud mengucapkan dengan lisan adalah membaca 2 kalimat syahadat. Lah yang nomor 3, mengamalkan dengan perbuatan, maksudnya adalah diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ya seperti yang Pak Didik tadi baca, kalau ngaku beriman, ya tolong muliakan tamu. Kalau mengaku orang beriman, ya tolong jalin silaturahim. Kalau mengaku jadi orang beriman, jaga lisannya. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Dan masih banyak lagi yang lain. Banyak. Ya. Termasuk ada lagi yang begini. Ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'dhi jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Oh, itu. Jadi kalau ada seorang muslim, dia suka buat resek sama tetangganya, bikin tetangganya tidak nyaman, parkir seenaknya. Kalau buang sampah tidak pernah ke tong sampahnya, ke sampah tetangga, karena dia tidak bayar iuran sampah soalnya. Kan banyak tetangga model kayak begini. Maka yang seperti ini bukan orang beriman. Lu Ustaz, sebentar Ustaz. Ustaz dari tadi mengatakan bukan orang beriman, bukan orang beriman, berarti lawannya iman kan kafir. Bukan. Itu khawarij. Khawarij itu bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Tetapi pemahaman Ahlussunnah, kalau dia bukan beriman, derajatnya turun. Dia muslim. Makanya Bapak Ibu ada tahapan orang beragama itu. Muslim, mukmin, muksin. Islam, iman, ihsan. Beda sama sufi, tasawuf. Mereka tahapan beribadahnya syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jadi menurut mereka, kita, saya dan panjenengan ini itu masih syariat, masih sholat, masih puasa, itu syariat. Mereka kalau sudah makrifat, istilahnya mereka itu makrifatullah, manunggaling kawula Gusti. Allah sudah menyatu dalam hatinya, mereka tidak sholat. Tidak sholat, jadi tidak puasa, tidak sholat, karena apa? Karena mereka sudah makrifat. Makanya kalau ketemu orang seperti ini, saya pernah ketemu orang seperti ini, langsung saya tanya, mana yang lebih makrifat, Anda atau Rasul? Saya gitu kan. Saya tanya sama panjenengan, apakah panjenengan pernah naik ke langit ke-7, langsung dialog sama Allah? Ya nggak pernah, Rasul dialog. Isra Mi'raj, langit ke-7. Apakah pernah Anda kedatangan malaikat Jibril, Anda dialog sama Jibril? Ya nggak pernah. Sekarang saya tanya, mana lebih ma'rifatullah, Anda atau Rasul? Ya Rasulullah lebih ma'rifat. Rasul mau wafat masih sholat. Rasul mau wafat masih sholat. Lah kok ada orang model kayak sampean? Nah, kayak itu kan, gemes saya itu. Gemes gitu loh, gemes. Iya, ya gak oleh ngamuk itu, gak oleh aja nih ya. Kudu sabar Ustaz itu ya. Tapi gemes gitu loh ya. Kok ada Rasul itu lebih makrifat? Kok sholat? Kok Anda nggak sholat gitu loh? Ya. Jadi ternyata dicuci otaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka ini untuk jalani makrifat harus melakukan khulu. Bapak Ibu tahu khulu? Mohon maaf, bukan khulu. Ini apa ini? Solo. Ya. Solo Bapak Ibu sekalian, sulak itu. Nah, ini model girun ini ya. Itu sulak. Solo. Bapak Ibu tahu Solo? Kalau saya pernah dengar dari mereka ini, yaitu masuk ke satu ruangan yang gelap, jadi dalam keadaan tidak makan, tidak minum sekian hari. Ya tergantung kekuatannya untuk mencapai derajat yang yaitu makrifat atau hakikat atau makrifat.
Itu mereka. Kita nggak perlu, kita cukup melakukan perintahnya Nabi. Ramadan sebulan penuh, itu pun juga pakai sahur, pakai berbuka. Ada lagi ditambah Senin Kamis. Itu Bapak Ibu. Jadi saya ulang lagi, tingkatan orang beragama itu cuma modelnya 3. Diingat-ingat ya, tingkatan orang beragama itu cuma 3. Awalnya Islam, naik ke atas iman, orangnya disebut mukmin, naik ke atas ihsan, orangnya disebut muksin. Islam, iman, ihsan, Muslim, mukmin, muksin. Lah sekarang saya tunjukkan, orang Islam belum tentu mukmin, belum tentu. Belum tentu. Orang Islam belum tentu mukmin, tapi orang mukmin pasti Islam, Muslim. Mana dalilnya? Pak Didi, surat 49 Al-Hujurat. Surat 49 Al-Hujurat, ayatnya ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, surat 49 ayat 14. Kita dengarkan ya, Allah berfirman. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Nah, sampai di situ. Coba silakan. Surat 49 Al-Hujurat ayat 14. Silakan. Orang-orang Arab Badui itu berkata, Iya. kami telah beriman. Duh, orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, Katakan Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman. kamu belum beriman. Kenapa? Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Maksudnya Islam. Kami telah Islam. Lanjut teruskan. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Duh, iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Berarti Islam belum tentu iman. Iman pasti Islam. Lah level tinggi ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Jadi apapun yang dia kerjakan itu selalu takut kepada Allah. Semua yang saya kerjakan ini dilihat Allah. Makanya ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, kata Nabi, maka tanamkan dalam hatimu Allah melihat dirimu. Makanya orang kalau sudah levelnya ihsan, nggak ada korupsi, nggak ada korupsi, ya. Terus kemudian nggak ada yang namanya selingkuh, nggak ada. Kenapa? Karena dia merasa, yaitu dia tanamkan dalam hatinya Allah melihat dirinya. Ya, maka kalau yang seperti ini selalu kita tanamkan kepada putra putri kita Bapak Ibu sejak kecil, maka Masya Allah ini sampai besar dia pun juga akan tertanam dalam hidupnya selalu dilihat oleh Allah. Ya, dilihat oleh Allah sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya pernah melihat yang seperti ini. Yaitu satu saat, cerita sedikit, satu saat saya sholat duhur di sebuah masjid. Rupanya di situ, di masjid itu ada lembaga pendidikannya. Ya, di situ ada TK, ada SD. Ya. Lah ternyata ketika sholat duhur itu gurunya mengajarkan siswa-siswinya, ini anak didiknya itu sholat duhur. Panjenengan kan tahu, anak kecil diajari sholat kan ributnya setengah mati. Saya lihat di situ, Masya Allah gurunya bagus. Saya tertarik sama ajaran yang dia lakukan oleh si guru ini. Saya perhatikan aja. Saya di teras itu saya perhatikan aja. Jadi namanya anak kecil ketika sholat usrak yang ini begini. Gurunya cuma bilang gini, ayo anak-anak, Allah maha melihat. Allah lihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita, itu diam langsung. Meskipun ada yang ngomong, Allah lihat, Allah lihat. Namanya anak ya, tapi dia langsung nggak pakai gini, ayo nggak usah remeh, nggak boleh, sholat nggak boleh ngomong, sholat nggak boleh, enggak. Gurunya cuma bilang Allah maha melihat, Allah melihat apa yang kita lakukan, itu langsung diam. Masya Allah, mulai kecil sudah ditanamkan tentang Allah. Allah hadir dalam hidup kita. Itu kalau sampai besar, maka dia akan tertanam apapun yang dia lakukan. Allah pasti melihat yang saya lakukan, yang saya ucapkan, yang saya perbuat. No, itu ya. Jadi penting masalah ini. Ya, kita lanjutkan. Yang sekarang nomor berapa? Nomor 3. Ya, pelajaran nomor 3.
Loh, dalilnya di mana Ustadz untuk yang nomor 2? Apa ndak dikasih dalil? Tidak, itu tadi perkataan para ulama. Yang saya katakan definisi iman tadi. Definisi iman. Ternyata iman itu tidak sekadar keyakinan dan ucapan, tapi butuh pembuktian. Ya, butuh pembuktian. Kita lanjutkan. Jadi bukan hanya sekedar klaim, tapi butuh pembuktian. Sekarang yang nomor 3, pelajaran nomor 3. Berlebih-lebihan dalam berbicara. Loh, orang itu kalau ngomong terlalu berlebihan. Apa ya? Kira-kira kalau ngomong terlalu berlebihan itu ya, ake omongin lah gitu ya. Benar ya? Nah, ini bahasa asem rawang gedabrus katanya ya. Itu. Iya, gedabrus ya, ngegombal atau macam-macam lah ya. Berlebih-lebihan dalam pembicaraan itu dapat menyebabkan kehancuran. Orang itu kalau ngomongnya, kecuali kalau ngomongnya banyak bermanfaat, nggak apa-apa. Ya, itu kayak penceramah ngomongnya kan harus banyak ya, bermanfaat ya, seperti itu. Ini mohon maaf, kalau misalnya itu tidak bermanfaat, maka akan mendapatkan kehancuran. Sedangkan orang yang menjaga pembicaraan sedikit ngomong, ya, sedikit banyak diemnya dia, banyak diemnya, maka itu jalan keselamatan, jalan keselamatan. Ustadz ada dalilnya kalimat ini? Ada. Dalilnya pendek Bapak Ibu. Pendek, panjenengan tak kasih waktu tidak sampai 1 menit bisa menghafalkan. Pendek sekali dalilnya. Nabi bilangnya begini, man somata naja. Itu toh. Man somata naja. Ayo gimana bunyinya? Oh, nggak sampai berapa detik itu bisa. Apa itu artinya Ustadz? Pak Didi, Sahih Targhibnya dibuka. Dalilnya ada di situ soalnya. Sahih Targhib nomornya 2874. Jilid 5. 2874. 2874 riwayat At-Tabrani dan Tirmidzi dari Ibnu Amr, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, man somata naja. Bunyinya cuman gitu. Ya, kita dengarkan apa artinya man somata naja. Silakan Pak Didi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bukan Ibnu Umar, Ibnu Amr. Dari Ibnu Amr ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, isinya, barang siapa yang diam maka dia selamat. Tuh, ya. Man somata naja. Siapa yang banyak diamnya, maka dia pasti selamat. Ya. Ada peribahasa apa itu? Diam itu emas. Oh, ya. Tapi tentunya bukan diam ketika melihat kemungkaran. Bukan. Nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya pelajaran nomor 3 ini adalah orang yang tidak bisa jaga lisannya, ya, artinya banyak ngomongnya, maka itu penyebab kehancuran. Tetapi orang yang sedikit bicara, menjaga pembicaraan, maka itu jalan keselamatan. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi itu adalah sosok, yaitu seorang Rasul, manusia terbaik sejagat alam raya ini, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Beliau itu nggak banyak ngomong. Beliau itu kalau ngomong sedikit, tetapi maknanya mendalam. Makanya Nabi itu dikaruniai oleh Allah. Nabi sampai bilang begini, aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya, aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi maknanya padat, mendalam. Yaitu disebut jawami'ul kalim. Ucapan yang pendek, ucapan yang ringkas tapi maknanya mendalam. Makanya Rasul itu kalau bersabda tidak panjang-panjang, singkat-singkat tapi maknanya mendalam. Nah, kita jadi orang tua juga gitu. Orang tua itu kalau ake omongi, biasanya kadang nggak sama anaknya nggak didengarkan. Ya, singkat aja. Ya, tetapi punya makna yang mendalam. Seperti itu. Nah, jadi ini yang nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 4 ini. Pelajaran nomor 4. Pelajaran nomor 4. Ya. Pelajaran nomor 4 adalah wajib berbicara saat dibutuhkan. Berbicaralah saat dibutuhkan. Khususnya jika tujuannya menerangkan kebenaran.
Oh iya, harus angkat bicara, yang benar, jangan diam. Ya. Khususnya jika bertujuan menerangkan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yaitu tentang hal ini. Dalilnya silakan dibuka Sahih Muslim. Atau Sahih Targhib aja deh, Sahih Targhib. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2302. Berarti jilid 4 ya. Jilid 4 ya. Atau nggak apa-apa Sahih Muslim boleh lah. Sahih Muslim aja. Yang jilid 4 ini nggak bawa ini. Sahih Muslim nomornya 40. Sahih Muslim nomor 40. Nomor aslinya 49. Sahih Muslim nomor 40. Nomor aslinya nomor 49. Silakan baca. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu an dari Abu Bakar radhiyallahu an, dia berkata, Iya. orang yang mula-mula mendahulukan khutbah daripada sholat hari raya ialah Marwan. Teruskan. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri lalu memprotes. Iya. Katanya, sholat lebih dahulu, sesudah itu baru khutbah. Lanjutkan. Jawab Marwan, cara seperti itu sudah ditinggalkan Lanjut. dan tidak dipakai lagi. Jadi yang benar itu kalau Jumatan itu ya khutbah dulu baru sholat. Lanjut. Kata Abu Sa'id, terhadap kasus ini berlaku apa yang kudengar dari Rasulullah SAW bersabda. Nah ini. Apa isi sabdanya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Silakan. Barang siapa di antaramu melihat sesuatu yang mungkar, Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. dengan tangan. Tangan itu maksudnya simbol kekuatan, kekuasaan. Jadi kalau maksudnya apa? Tolong gunakan power. Power yang kita miliki. Contohnya nih, orang tua punya power menasehati mantunya atau anaknya. Itu nasihati. Contoh RT, RW punya posisi di masyarakat. Jadi kalau kita sebagai warga kita salah satunya melakukan kemungkaran, maka karena kita tidak punya kekuatan, laporkan aja ke RT, laporkan aja RW. Kalau tidak kena juga ke atasnya lurah, laporkan Pak Lurah, di tempat kami ini ada begini. Tolong, yaitu dinasehati atau langsung dilakukan pencegahan. Kalau tidak nanti akan merembet. Nah dan seterusnya. Maka ini kalau punya kekuatan, power, maka lakukan. Lanjut teruskan. Kalau tidak mampu, maka hendaklah dia merubah. Jika dia tidak sanggup, maka dengan lidahnya. kalau dia tidak sanggup, dia tidak punya kekuatan, maka dengan lisan. Caranya dinasehati. Itu pun ada tata caranya, tidak di depan orang banyak, secara empat mata. Nasihatnya pun dengan bil hikmah, dengan bijak. Itu ya. Itu baik. Ini yang nomor 2, bilisani. Terus yang terakhir, Jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. maksudnya dengan hati adalah mendoakannya. Wis dituturi tetap gak kena. Ya wis. Mau ndak mau sudah. Ya saya doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Sudah itu. Terus katanya Nabi, itulah Dan yang demikian itu adalah yang selemah-lemah iman. Nah itulah iman yang paling lemah, yaitu mendoakannya. Jadi yang benar adalah yaitu yang pertama dengan tangannya. Ustadz, bagaimana menasihati ulil amri Ustadz yang menyimpang, kebijakannya menyusahkan rakyat? Maka bagaimana? Maka caranya adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dinasihati secara langsung empat mata, bukan di demo di jalanan, bukan. Demo itu bukan ajaran Islam Bapak Ibu sekalian. Demo ini adalah produknya orang-orang ahlul kitab. Ya. Bukan ajaran Islam. Islam itu mengajarkan musyawarah. Sampai ada Quran suratnya surat Asy-Syu'ara. Surat tentang musyawarah. Asyura apa Asy'ara? Asyura atau Asy'ara yang artinya itu musyawarah. Ayo.
Ya, Asyura, ya. Asyura, ya. Kalau asyuara itu penyair, Bapak Ibu. Kalau asyura itu bermusyawarah, ya. Kalau asyuara itu kan surat nomor 26. Kalau asyura surat nomor berapa? 42, artinya musyawarah, asyura, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihati dengan cara yang benar, menasihati ulil amri. Tidak namanya itu di apa ini? Di ghibah, di mimbar-mimbar, ya, di khutbah-khutbah tidak boleh. Ya, ini bukan sikap yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran yang nomor 5. Pelajaran yang nomor 5. Pelajaran yang nomor 5 adalah hadis di atas, maksudnya hadis nomor 5 yang tadi, tentang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata diam, atau kalau nggak bisa, hendaklah dia berkata baik, kalau nggak bisa diam. Hadis nomor 5 ini menunjukkan tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Pentingnya jaga lisan. Di antara dalil-dalil pendukung yang lain, lah saya tunjukkan. Sekarang saya akan tunjukkan dalil-dalil pendukung tentang pentingnya menjaga lisan. Saya kasih 9 dalil, Ibu, Bapak Ibu sekalian. 9 dalil. 9 dalil. Yang 3 dari Al-Quran, yang 6 dari hadis Nabi. Yang dari Quran dulu. Silakan dibuka dalil pertama, 9 dalil ya, tentang pentingnya jaga lisan. Dalil yang pertama, Quran surat nomor 23, Al-Mu'minun. Surat nomor 23, Al-Mu'minun. Ayatnya 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Silakan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, Siapa ciri orang beriman itu, Pak Didi? yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Loh, ngaku beriman, salah satu cirinya sholatnya khusyuk. Nomor 2. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Loh, itu ciri nomor 2 itu. Cirinya orang beriman adalah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan, atau perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini berarti pentingnya menjaga lisan. Ya, seperti itu. Hati-hati dalam berbicara. Lidah ini kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Saya tanya, mana lebih panjang lidah kita dengan lidah sapi? Pernah Idul Kurban membongkar kepala sapi, dibongkar, pernah tahu lidahnya? Oh, lidah sapi panjang, Pak. Tapi sapi itu kalau bicara, sekali dia ngomong, ngeluarkan suara, ngok, nggak bawa efek. Tapi lidah manusia sekali ngomong, sampean ruan. Abu Aslam itu ternyata lakon wis ya. Besar akibatnya itu, Bapak Ibu. Ya. Al-lisan, katanya para ulama dalam syair, al-lisan saghirul jurmi azimul jurmi. Lidah itu kecil bentuknya, sekali ucap besar akibatnya. Ya. Baik, jadi apa ini? Lidah ini perlu kita jaga. Ini nomor 1 ya, dalil pertama. Dalil kedua, Quran surat nomor 33. Insya Allah hafal kok ini. Hafal surat 33, ayatnya 70 dan 71. 70 dan 71. Ayo tak baca, tolong diteruskan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum. Nah, itu ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus kemudian wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Seringkali kalau khotib-khotib Jumat membacakan ayat ini. Ya, ayo dibaca artinya, silakan. Wahai
Hai orang-orang yang beriman, Ya. bertakwalah kamu kepada Allah. Terus, Dan katakanlah perkataan yang benar. nah ya kan, perkatakanlah perkataan yang benar, yang jujur, jangan dusta. Ya, seperti itu. Ya. Jangan kemudian mengatakan bahwasannya kemarin karena pelecehan seksual, sekarang nggak terbukti, ya gitu loh ya. Sudah, jangan dihubung-hubungkan gitu loh ya. Yang jujur kalau ngomong itu ya, jangan isu tempe. Nah itu ya, ujung-ujungnya gangguan jiwa. Lanjut, teruskan ya, teruskan. Ya, silakan, ayo, silakan, ayo. Ulang lagi, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, Teruskan. bertakwalah kamu kepada Allah. Satu, terus. Dan katakanlah perkataan yang benar. Orang itu kalau ngomongnya jujur dapat apa, Pak Didi? Lanjutkan. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Lo dimudahkan oleh Allah untuk beramal, dimudahkan. Terus. Dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Loh, orang jujur itu otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Iya, jangan suka ngeprank gitu loh. Iya, itu se-Indonesia di-prank. Ya. Baik, kita lanjutkan. Terus, dan barang siapa, lanjut. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, Maka maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. pasti menang kalau taat kepada Allah dan Rasul. Dia akan mendapatkan kemenangan. Yang ketiga dari Quran. Nah ini penting, nomor 3. Nanti saya akan jelaskan yang nomor 3 ini. Silakan dibuka dalil yang ketiga tentang pentingnya menjaga lisan. Quran surat 50. Qaf, qaf. Surat 50, qaf. Surat nomor 50, qaf. Ayatnya betul, ayat 17 dan 18. Surat 50 ayatnya 17 dan 18. Allah Ta'ala berfirman, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ada kata-kata raqib dan atid. Silakan, ayo. 17-18. Betul, 17-18. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Yang satu, Seorang duduk di sebelah kanan, Terus? dan yang lain duduk di sebelah kiri. tiap manusia ada malaikat penjaganya. Nanti tak tunjukkan totalnya manusia itu dijaga berapa malaikat. Satu manusia. Lanjut, teruskan. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kata-kata raqib dan atid. Ternyata raqib dan atid itu bukan nama malaikat, Bapak Ibu. Bukan. Tidak ada kata atau nama malaikat raqib, malaikat atid. Seringkali kita kan mulai kecil mungkin diajarkan malaikat raqib, malaikat atid, mencatat kebaikan sama mencatat keburukan. Itu bukan nama malaikat. Raqib dan atid itu ternyata nama sifat atau tugasnya malaikat. Bukan nama malaikatnya, nama sifatnya atau tugasnya. Jadi kata Ibnu Katsir, nih saya tunjukkan siapa raqib ini. Raqib ini adalah malaikat yang sifatnya atau tugasnya mengawasi. Tugasnya ngawasi. Tugas, bukan nama ini, bukan nama, tugas ngawasi. Sedangkan kalau atid itu tugasnya selalu hadir di sisi manusia, tidak pernah absen. Dia selalu hadir, tidak pernah absen. Ulama beda pendapat. Apakah termasuk orang masuk toilet, malaikat itu juga ikut masuk? Pertanyaannya, apakah ketika orang itu kalau buang hajat, malaikat ini yang satu ini katanya tidak pernah absen, apakah juga ikut masuk? Maka sepakat para ulama berdasarkan dalil bahwasannya kalau sudah dikatakan malaikat yang selalu hadir, maka tetap selalu. Satunya mengawasi, satunya selalu hadir. Yang atid ini ya selalu, ya entah dalam keadaan apapun itu, ya. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini raqib dan atid bukan nama malaikat.
Sebagaimana juga malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, itu juga nggak ada. Yang ada itu namanya adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Jadi bukan malaikat Israel. Memang mulai kecil guru-guru kita dulu mengajarkan malaikat pencabut nyawa itu Israel. Ya semoga Allah muliakan guru-guru kita. Ya Allah berikan hidayah, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya baik. Jadi apapun itu kita pernah menimba ilmu kepada mereka, ya maka kita wajib berterima kasih kepada mereka. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya tunjukkan. Setiap manusia, tiap orang nih, saya, bapak-bapak, semuanya, ibu-ibu, tiap orang itu ada 4 malaikat, ya, 4 malaikat siang dan 4 malaikat malam yang jaga manusia. Setiap orang ini, siang ada 4 malaikat, malamnya 4 malaikat, silih bergantian. 4 ini bergantian. Dalilnya di mana? Tak kasih 2 dalil. Dalil pertama, coba dibuka Quran surat nomor 13, Ar-Ra'du. Ar-Ra'du dibuka surat 13 Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat 10. Ar-Ra'du ayat 10. Surat Ar-Ra'du ayat 10 dan 11. Ar-Ra'du ayat 10 dan 11. Allah berfirman, Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layl wa saribun bin-nahar. ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu. Mau dirahasiakan, mau terus terang, terus. Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Semuanya dalam pantauan Allah. Lanjutkan. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Malaikat yang bergiliran. Lanjut teruskan. Di muka dan di belakangnya. Nah, dari depan dan dari belakang. Terus mereka menjaganya atas perintah Allah. Stop. Dari depan, belakang. Siang ada 2, malam ada 2. Yang depan sama belakang. Depan, belakang tiap manusia. Siang ada sendiri, malam ada sendiri. Siang 2, malam 2. Sekarang tak tambahkan dalil yang tadi. Quran surat 50 ayat 17 sama 18 yang tadi. Raqib dan Atid. Tiada satupun ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. 17 dan 18-nya. Surat 50 ya. Surat 50. Qaf. Surat 50 yang tadi. Ya. 17 dan 18. Ya. Tidak ada satupun kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya kanan kiri ya, melainkan pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu Raqib dan Atid tugasnya, bukan nama malaikat. Maka dalam hal ini yaitu siang ada 2 lagi, malam ada 2 lagi. Berarti totalnya tiap manusia itu ada 4 malaikat siang, ada juga 4 malaikat malam yang tugasnya terus bergiliran. Terus seperti itu. Ada yang tanya, Ustadz, malaikat yang tadi yang ditaruh depan sama belakang, itu tugasnya apa Ustadz? Tugasnya itu adalah apabila seseorang itu dia akan mendapatkan musibah atau apa, maka kalau memang takdirnya orang itu tidak kena musibah, maka malaikat ini punya peran. Sehingga seringkali kita lihat atau kita dengarkan,
yaitu di masyarakat kita, ada orang itu kena musibah, menurut kita mati orang ini. Mati ini bala, ini mati ini. Ternyata sehat, selamat, nggak kena apa-apa. Karena malaikat yang ada di depan itu yang tugasnya adalah melindungi sesuai perintah Allah. Tetapi kalau memang takdir yang tertulis untuk orang ini adalah harus cilaka, maka kata tafsir Ibnu Katsir, malaikat ini langsung berlepas kena orang itu. Sehingga dia luka-luka, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan dan seterusnya. Dia lepas. Karena memang takdir yang tertulis untuk orang ini, dia harus celaka. Seperti itu. Tapi kalau takdirnya tidak celaka, sekalipun yaitu kondisinya ini adalah sangat berat, maka dia sehat walafiat. Banyak sekali tabrakan beruntun, kendaraan hancur, orangnya nggak apa-apa. Sehat, nggak apa-apa, nggak lecet ya nggak apa. Sampai nggak apa-apa, hancur kendaraannya padahal. Iya, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak, karena memang takdirnya belum tertulis ke situ. Ya, oleh karena itu maka sesuai semuanya itu sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi ini yang nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6 pelajaran yang terakhir ini yang agak panjang. Kayaknya tidak bisa hari ini tuntas. Yang nomor 6 ini adalah yaitu, oh mohon maaf Bu, belum nomor 6 ya. Masih dalil nomor 4 ini ya. Oh iya, masih dalil nomor 4 ini. Ya, ini masih ada 9 kan? Kurang 6 kan ya? Ya kurang 6. Dalil keempat. Ayo dalil keempat dibuka. Sahih targhib wa tarhib. Nomornya 2856 2856 2856. Nanti nomornya berdekatan. Saya coba untuk mengurutkan. 2856. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2856. 2856. Nabi bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Silakan. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, 2856 Sahih Targhib wa Tarhib. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa yang dapat menjamin untukku lisan dan kemaluannya dari maksiat, maka aku menjamin surga baginya. Sebenarnya arti yang pas, yang benar itu begini. Man yadman li ma baina lahyaihi. Barang siapa yang menjaga untukku di antara dua janggutnya, yaitu maksudnya geraham atas sama bawah, yaitu tengah-tengahnya itu lidah, maksudnya di antara dua geraham itu. Terus wama baina rijlaihi, dan di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Yang dibaca Pak Didik tadi itu langsung kesimpulan. Mestinya arti yang benar tadi, siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua gerahamnya dan di antara dua kakinya, maksudnya jaga lisan dan jaga kemaluan, adman lahul jannah. Nabi tidak mendhomak huruf nun. Nabi tidak mengatakan admanu. Nabi justru mengatakan adman lahul jannah. Dimatikan nunnya itu. Apa maksudnya Ustaz? Didhoma sama dimatikan. Kalau nunnya itu dimatikan, adman lahul jannah, aku jamin pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi kalau nunnya itu didhoma, admanu lahul jannah, maka tidak ada unsur kepastian. Itu uniknya belajar bahasa Arab. Beda tanda sakel aja, beda arti sudah. Satunya disukun, satunya didhoma, itu beda jauh itu artinya sudah. Itu bahasa Arab. Ya, makanya Nabi mengatakan adman lahul jannah, pasti tak jamin, sudah pasti tak jamin lagi masuk surga. Yang jaga lisan. Sama catatan kakinya ya, ada catatan kakinya. Sekarang dalil yang kelima. Sahih Targhib wa Tarhib 2862. 2862 riwayatnya Ibnu Majah. 2862 dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an. Dia berkata, ayo dibaca 2852 STWT. Maju 28 maaf 2862 2862. Dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, ya, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku satu perkara yang aku harus berpegang teguh dengannya. Lanjut.
Beliau menjawab, Silakan. katakan, Robku adalah Allah, Terus. kemudian istiqomalah. Nah, katakan, Robku adalah Allah, terus istiqomah. Lanjut poinnya sekarang. Dia berkata lagi, Ma aksaru ma takhafu alayya. Silakan. aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan atasku? Wahai Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku? Engkau paling khawatir terhadap diriku itu apa? Katanya Nabi, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsihi summa qala. Lanjut. Maka beliau SAW memegang lisannya, kemudian bersabda, Nah, apa ini. ini? Jadi Nabi memegang lidahnya sambil Nabi bilang sama Sufyan, ini yang paling aku takutkan kepada umatku ini. Kepada kalian dan kepada umatku, lidah ini. Berarti ini menunjukkan yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka, ya lisan. Lisan dan kemaluan. Sampai-sampai sahabat bertanya, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap kami, terhadap aku? Nabi memegang lidahnya. Ya ini yang paling aku takutkan. Lidah ini. Nah itu ya. Baik. Istri kadang-kadang lisannya nyakiti suaminya. Ya. Jarang apa sering? Ya. Gak tahu lat kita. Iya, suami menjengkelkan istri, tidak ada ya? Alhamdulillah, jarang. Ya. Baik, kita lanjutkan dalil ke-6. Ya, dalil ke-6. Silakan dibuka, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib 2865. 2865 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata 2865. Nabi bersabda, ayo. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Iya. Rasulullah SAW bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuhu. Silakan. iman seorang hamba tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Stop, perhatikan. Imannya orang tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Lanjut. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Hatinya orang tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Berarti barometernya lisan. Orang itu kalau lisannya suka jujur, ya, lurus, ya, kata-katanya baik, maka hatinya itu cerminan dari hatinya. Orang kalau kepingin tahu hati ini wong iku elek atau api, lihat lisannya. Lihat aja lisannya. Bagaimana cara dia bicara dan seterusnya dengan orang yang lebih tua unggah-unggunya. Dilihat sama orang tua kandung, sama karib kerabat, lihat. Kalau bikin hati tenang, bikin hati itu sejuk, lisannya itu selalu nasihat dan seterusnya, hatinya bagus orang ini. Jadi dilihat lidahnya. Lihat kata Nabi, imannya orang tidak akan lurus sampai hatinya lurus. Hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Berarti orang itu imannya tidak akan lurus kalau lisannya tidak lurus. Semuanya lisan. Lisan. Nah ini hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 7 sekarang, dalil ke-7. Dalil ke-7. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2872. 2872 riwayatnya At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Lah ini silakan Abdullah bin Mas'ud 2872. Nabi naik ke Bukit Sofa lalu memegang lisannya. Lanjutkan, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ya. bahwa beliau naik Bukit Sofa lalu memegang lisannya seraya bersabda, Terus lanjut. wahai lisan, Wahai lisan. baik, Terus. niscaya kamu memperoleh kemenangan dan jangan bicara jelek. Terus. Niscaya kamu selamat Aksaru khotoya bani Adam fi lisani. Silakan. sebelum kamu menyesal. Lanjut. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya. kebanyakan dosa Bani Adam adalah pada lisannya. Kebanyakan dosanya anak Adam itu terletak pada lisannya. Iya. Kebanyakan, mayoritas dosa itu pada lisan. Ya. Baik. Jadi ini penting sekali. Janji itu ya lisan ya. Seperti itu. Sekarang dalil terakhir, dalil ke-9. Kita tutup sampai nomor 9. Nanti kita akan lanjutkan pada kajian dalil ke-9. 8 apa 9? Oh 8 ya. Berarti cuma ada 8 nih. Salah ini catatan saya. Pinjam bolpennya saya. Pinjam.
Pinjam sebentar. Ya, dalil ke-8. Cuman ada 8 saja, Bapak Ibu. Hanya 8 aja. Dalil yang ke-8 adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya adalah 2875. 2875. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Pada poin yang B. 2875 poinnya poin B. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 26B. Silakan. Abu Hurairah itu kembali ke yang A, Abu Hurairah, yang dibaca yang B. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia mendukanya tidak berdosa. Innar rajula la yatakallama bil kalimati la yara biha ba'san. Ulang lagi, sesungguhnya seorang lelaki berbicara satu kata yang mana dia mendukanya tidak berdosa. yahwi biha sab'ina kharifan. Lanjut. Namun perkataan tersebut menjerumuskannya sejauh perjalanan 70 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi menceritakan ada seseorang itu yang enteng kalau ngomong, enak kalau ngomong itu seenaknya. Dan dia merasa itu tidak dosa, padahal kata-katanya itu menjerumuskan dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun. Masuk nerakanya itu bukan 70 hari, 70 tahun. Sedangkan satu harinya itu 1000 tahun. Satu hari 1000 tahun. Ini 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Gara-gara enak kalau bicara. Padahal, ya mohon maaf. Seperti misu. Ya, kata-kata keji, kotor. Ya, karena ada orang itu dikit-dikit itu misu. Ya, kadang-kadang kaget itu loh, kaget. Mesu, ya, omongnya itu kotor. Dia menganggap itu sesuatu yang lumrah, biasa. Bahkan dalam pertemanan, Arek Surabaya kalau ketemu itu ndak enak kalau ndak ngomong kayak begitu. Ya apa rek? Oh, itu pakai so gitu ya. Itu pakai so gitu ya. Itu dianggap biasa itu. Itu padahal itu kata-katanya bisa memasukkan dia ke dalam neraka 70 tahun. Hati-hati lisan ini. Ya, hati-hati. Baik, jadi lidah ini kecil tak bertulang. Ya, seperti itu. Ya, betul ya. Lidah ini tak bertulang, tapi sekali ucap, aduh, dampaknya besar. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Maka 8 dalil sudah saya sampaikan. Tinggal pelajaran yang nomor 6. Pelajaran terakhir. Apa pelajaran nomor 6? Ditulis saja dulu judulnya. Nanti penjelasannya kajian berikutnya. Apa yang nomor 6? Lisan-lisan yang berujung dosa dan neraka. Ya. Lisan-lisan yang berujung dosa dan neraka. Diantaranya adalah, lisan-lisan yang berujung dosa dan neraka, diantaranya adalah ada 32. Oh, banyak ya. Wah, oke, apa saja ini perkataan-perkataan yang bisa menjerumuskan kita dengan dosa, bahkan neraka ancamannya. 32 Bapak Ibu. Termasuk nanti sumpah palsu, dikit-dikit demi Allah padahal dusta lah itu ya. Termasuk banyak-banyak ghibah. Wah, apalagi ghibah ya. Itu lezat ghibah itu ya. Nikmat itu ghibah itu. Bicarakan aibnya orang itu ya. Belum lagi namimah, belum lagi wah banyak ya. Nanti kita bahas pada kajian berikutnya insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.